Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian i'rab Al-Qur'an. Kemarin kita sudah membahas tentang i'rab bismillahirrahmanirrahim beserta beberapa hikmah di dalamnya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang i'rab surat Al-Fatihah ayat kedua, ketiga, dan keempat, atau jika bismillahnya tidak dihitung maka ini adalah ayat pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kembali kita pada pembahasan qawaid alam. Di permulaan pembahasan bahwa dalam bahasa Arab kita mengenal jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang dimulai dari fi'il. Sedangkan yang kedua itu adalah jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang dimulai dari isim. Apabila jumlah fi'liyah, maka hukum yang ada di dalamnya adalah fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Sedangkan di dalam jumlah ismiyah, maka hukum yang ada di dalamnya adalah mubtada dan khobar, serta beberapa perubahannya. Nah, sehingga dalam pembahasan apapun, termasuk pembahasan i'rab Al-Quran, maka kita tentukan dulu apakah jumlah tersebut termasuk jumlah fi'liyah ataukah jumlah tersebut termasuk jumlah ismiyah. Nah, di pembukaan surat Al-Fatihah pada pertemuan yang lalu, yaitu pada basmalah, karena mahdhuf, ya, maka basmalah bisa menjadi jumlah fi'liyah dan juga bisa menjadi jumlah fi'liyah dan ismiyah. Nah, namun pada lafaz alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya ini dengan jelas dan gamblang kita perhatikan kata alhamdu. Nah, ketika kita perhatikan kata alhamdu, maka jelas ini adalah ciri isim. Karena di sini ada al-nya. Al yang di sini bermaksud sebagai tanda isim yang pertama. Yang kedua, al-nya menunjukkan jamak, jumu, artinya seluruh. Sehingga kata alhamdu artinya semua atau seluruh pujian. Alhamdu ini adalah mubtada marfu bid dhammah li'annahu isim mufrad. Ya, ini mubtada karena pertama kali diucapkan, marfu'nya dengan dhammah karena dia adalah isim mufrad. Makna yang terkandung di sini adalah semua pujian. Semua, segala jenis pujian, iku lillah,
Lillah di sini adalah jar majrur bil kasrah. Li-nya harfu jar, maka Allahinya menjadi majrur. Ya. Lillah jar majrur bil kasrah li'annahu isim mufrad. Namun salah satu sifat dari khobar itu bisa terdiri dari isim yang zahir. Yang kedua, khobar bisa berupa jumlah, baik jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Dan juga khobar bisa bentuk syibhul jumlah. Nah, lillah di sini fungsinya adalah sebagai khobar dari alhamdu. Syibhul jumlah jar majrur. Maka kita mengira mengatakan jar majrur bil kasrah linahu isim mufrad fi mahalli, artinya dalam keadaan, kondisi raf'in khabarul mubtada. Sebenarnya lillahi ini adalah khabar dari alhamdu yang keadaannya marfu. Hanya saja bentuknya jar majrur. Maka kita sebut fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Adapun hikmah yang terkandung dari khabarul mubtada di sini, jadi kata lillah ini semua pujian ikulillah. Lillah, li di sini maksudnya wajibun au mustahaqqun lillah. Hanya berhak diberikan kepada Allah. Wajib hanya untuk Allah. Nah, jadi kata alhamdulillah, semua pujian, segala pujian itu hanya berhak, hanya wajib diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa di hari kiamat nanti ada 3 golongan yang sebenarnya memiliki pahala yang luar biasa, pahala yang sangat tinggi. Bahkan mereka kemudian dipanggil khusus oleh Allah, termasuk orang-orang yang pertama kali dihisab di akhirat, di hari kiamat. Yang pertama itu adalah orang yang selalu berjihad di jalan Allah. Di mana ada jihad, ada peperangan, maka dia akan hadir di situ. Lalu Allah bertanya, wahai fulan, betapa besar pahala yang kau dapatkan, pahala yang kau peroleh. Sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan, wahai fulan? Maka dia menjawab, saya telah berjihad karenamu ya Allah. Maka Allah mengatakan, kadzdzabta, dusta engkau. Wahai malaikat, seret fulan ke neraka. Engkau berjihad itu bukan karenaku, tapi karena ingin dikatakan sebagai pemberani, pejuang, ingin dipuji. 6. Bahkan ketika seorang yang berperang di jalan Allah, namun niatnya ingin mengambil pujian itu hanya miliknya Allah, maka tidak diterima peperangannya. Ya. Bahkan akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan ini termasuk yang disebut sebagai sirkul khawfiyah. Syirik khauf, menginginkan sesuatu. Nah, yang kedua orang yang dermawan. Orang yang selalu membela jalannya Allah. Orang yang selalu berusaha untuk menginfakkan hartanya, menghabiskan hartanya untuk sabilillah. Namun pada kenyataannya Allah juga bertanya,
Wahai rajul, wahai fulan, betapa besar pahala yang seharusnya kamu dapatkan. Apa yang kamu kerjakan? Saya selalu infak, ya Allah. Saya selalu ini, selalu itu. Allah mengatakan, kadzdzabta, dusta engkau. Engkau menginfakkan hartamu, membelanjakan hartamu, niatmu adalah untuk dikatakan dermawan. Maka dekilah. Dan sungguh telah dikatakan, bukankah kamu sudah dikatakan orang dermawan? Ya, berarti orang ini ingin dipuji dari kedermawanannya. Sedikit dia berniat untuk mengambil pujian yang di situ hanya lillah. Wajib pujian hanya untuk Allah. Dan hanya Allah yang berhak dipuji. Dia ingin itu, maka hukumnya syirkul khauf. Maka malaikat diperintah oleh Allah untuk melemparkan orang tersebut ke dalam neraka. Yang ketiga adalah orang yang ahli Quran, ahli ilmu. Ditanya, betapa besar pahalamu wahai fulan? Apa yang kamu lakukan? Saya membaca Quran, saya belajar ilmu, saya ini dan untukmu ya Allah. Allah mengatakan, kadzdzabta, dusta engkau. Engkau mengerjakan ini hanya untuk dikatakan qari dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa mubatada alhamdu yang di situ dijelaskan bahwa semua jenis pujian iku lillah, hanya wajib, hanya berhak untuk Allah. Ketika ada makhluk yang ingin dipuji dari semua amalannya, maka amalannya tidak diterima. Sebagai syarat mutlak amal diterima harus betul-betul lillah, karena Allah. Tidak boleh ada tercampur karena ingin sesuatu yang lain. Sedikit saja kita tercampur dengan itu, berarti kita akan keluar dari ibadah kita, sehingga ibadah kita bukan lagi menjadi ibadah, namun menjadi syirkul khauf. Dan itu dosa besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak boleh bagi kalian untuk memuji temanmu, karena itu sama dengan memotong leher temanmu. Yang tadinya niatnya karena Allah, karena dipuji, kemudian dia berubah niatnya. Bahkan kalau ada orang yang memuji, diperintah oleh Nabi, lempar dia dengan debu. Taburkan debu di wajahnya. Karena itu bisa merusak amal. Nah, ini adalah hikmah yang terkandung dari ucapan Alhamdulillah dari mubtada dan khobar. Ya, jar majrur fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Nah, yang selanjutnya Robbi. Robbi berasal dari wazan robba yarubbuh, yaitu adalah sifat atau bisa juga dikatakan badal. Sifat dari Allah atau badal. Kalau sifat berarti bermakna yang, atau kalau badal langsung bermakna Allah itu adalah Robbi, Tuhan. Ya, di dalam bahasa Arab ada kaidah ilahun dan Robbun itu berbeda. Kalau Robbun, Robba yarubbuh, itu maknanya adalah yang pertama, Allah zat yang maha menciptakan. Yang kedua, Rabb bermakna Allah maha mengatur segalanya. Yang ketiga, Rabb Allah yang memberi rizki. Nah, itu makna dari Robba yarubbuh. Ya, dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang telah menciptakan kita. Dia adalah Tuhan yang telah mengatur kehidupan kita, mematikan kita dan sebagainya. Sedangkan kata Allah, ilahun, itu maknanya adalah mal'uh, yang disembah. Nah, maka ada namanya tauhid rububiyah, artinya tauhid karena penciptaan Allah, pengaturan Allah. Ada namanya tauhid uluhiyah, tauhid bagaimana kita beribadah kepada Allah. Nah, dikatakan Rabbil Alamin. Al-Alamin Tuhan alam semesta. Tuhan alam semesta. Semua alam, semua jenis itu adalah Allah yang maha menciptakannya.
Allah yang maha mengatur segalanya. Allah yang memberi rizki semuanya. Nah, sehingga dengan adanya Allah yang maha menciptakan, maha mengatur, maha memberi rizki, mematikan, dan sebagainya, patutlah semua pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hikmah dari kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi, Rabbi ini adalah sifat, atau juga bisa dikatakan badal, majrur bil kasroh, liannahu isim mufrad. Sedangkan kata al-alamin, ini adalah mudhof ilaih dari mudhofnya Rabbi, majrur bil ya, liannahu isim jamak mudzakkar salim. Ya, mudzakkar salim artinya ini alam, alam jin, alam manusia, dan alam-alam yang lain. Ada termasuk diantaranya alam arwah, alam kandungan, kemudian alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Semua itu yang menciptakan kehidupan di semua alam itu adalah Allah. Yang mengatur semua kehidupan di alam itu adalah Allah. Dan yang memberi rizki pada semuanya adalah Allah. Maka segala pujian itu hanya wajib dan harus untuk Allah. Nah, selanjutnya kata Ar-Rahman, di sini ada Allah ya. Allah ini kemudian ada harfu jerli, maka alifnya hilang. Sehingga di sini dikatakan Ar-Rahman ini adalah sifat dari Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Jadi ini masih satu rangkaian. Malik, Malik. Jadi kalau kita lihat Ar-Rahman itu adalah sifat majrur bil kasrah li'annahu isim mufrad. Ar-Rahim juga sifat majrur bil kasrah li'annahu isim mufrad. Nah, ini sifat al-awwal, ini as-sani. Sedangkan kata Malik, Malik ini dari isim fa'il, artinya yang menguasai. Nah, Malik ini bisa berfungsi sebagai badal, yang artinya Allah itu adalah sang penguasa. Atau kalau kita katakan sifat, maka maknanya Malik ini yang menguasai. Nah, jadi sifat maupun badal di Quran I'rab itu dua-duanya ada alasannya. Boleh. Ya. Kalau kita mengatakan Malik ini adalah sifat, berarti maknanya sifat itu mengandung yang. Berarti Malik yang menguasai. Tapi kalau sebagai badal, berarti Allah itu dia adalah Malik, sang penguasa. Yaumi, Yaumi adalah mudhof ilaih dari Malik, majrur bil kasrah li'annahu isim mufrad. Nah, sedangkan ad-din ini adalah mudhof ilaih dari yaumi, majrur bil kasrah li'annahu isim mufrad. Nah, sehingga kalau dimaknai segala pujian, semua pujian itu hanya wajib, hanya pantas, hanya berhak untuk Allah. Allah itu adalah sang penguasa, sang pencipta, kemudian sang pengatur dan pemberi rizki semua jenis alam. Dia Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasihnya Allah adalah untuk seluruh makhluk, baik kafir maupun iman, ya, binatang, manusia, semua dikasihi oleh Allah. Tapi Ar-Rahimnya Allah dalam sebuah ayat dijelaskan, Allah berfirman, wa kana Allahu bil mu'minina rahimah. Allah itu sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Ini sifatnya Allah untuk di akhirat nanti. Nah, kemudian Allah yang menguasai hari pembalasan. Ya, menguasai hari kiamat. Nah, dengan semua ini adalah pujian-pujian yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita membaca surat Al-Fatihah baik dalam sholat, kita bisa mengetahui bahwa bacaan ini adalah bacaan yang luar biasa, dan di dalam sebuah
hadis yang sahih serta juga sebuah fatwa dari Syekh Albani menerangkan bahwa dianjurkan bagi seseorang apabila membaca surat Al-Fatihah terutama dalam sholat supaya memutus bacaannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin diputus, Ar-Rahmanir-Rahim diputus, Maliki Yaumiddin. Ini khusus dalam sholat. Adapun di luar sholat ya seandainya dibaca wasol itu tidak mengapa, tapi dalam sholat lebih dianjurkan untuk membacanya dengan diputus-putus. Nah, ini materi pembelajaran pada malam hari ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Tidak banyak, ya kita mencoba hanya beberapa saat dulu. Nanti kalau memang ternyata peserta menginginkan yang lebih lama, nah nanti insya Allah kita susunkan materi yang lebih panjang. Tapi kalau sementara ini hanya setengah jam, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab bagi peserta yang mungkin mau memberikan usul, memberikan pertanyaan dan sebagainya, dipersilahkan melalui chat, nah, atau yang lainnya. Syukran la ihtimamikum. Jazakumullah khairah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah